Pemirsa, untuk pembahasan lebih lanjut sudah bergabung dari luar studio Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan masih bersama kami pakar epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono. Saya akan kembali menyapa Pak Miko, masih bersama kami. Selamat malam, Mbak Afi. Iya, kita lanjutkan dan juga saya menyapa Bang Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Riza, kita akan ke Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko, bagaimana menurut Anda, bagaimana analisa bahwa ada rencana untuk membuka bioskop tentu dengan protokol kesehatan, tapi di tengah angka yang masih dimiliki DKI Jakarta saat ini? Ya, jadi saya melihat zonasi yang dilakukan oleh gugus tugas atau satgas sekarang. Zonasi itu ada merah, ada orange, ada kuning, ada hijau gitu. Pada setiap zonasi risiko berkerumunnya akan berbeda terhadap transmisi COVID-19. Kemudian kalau bioskop akan dibuka pada zona merah atau zona orange, maka protokol kesehatannya akan berbeda pada zona kuning dan zona hijau. Akan lebih. Jadi kalau di zona hijau atau zona kuning dia memakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Di zona hijau pengelolanya harusnya pakai face shield, pakai masker. Di zona merah atau orange juga pengelolanya pakai masker, pakai face shield begitu. Tapi penonton yang berbeda. Penonton di daerah merah dan kuning sebaiknya dianjurkan pakai face shield dan pakai masker. Sedangkan di zona hijau cukup dengan protokol kesehatan yang standar. Pak Miko, dikatakan oleh Satgas bisa meningkatkan imunitas pembukaan bioskop ini karena bisa menghilangkan stres. Anda setuju? Ya, imunitas individu. Jadi kalau di Ketua Satgas, ahli Satgas Profiku mengatakan bisa meningkatkan imunitas masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan imunitas masyarakat bukan imunitas masyarakat pribadi atau herd immunity. Oke, maka itu imunitas individu begitu. Nah, imunitas individu itu tergantung pada genetiknya, kemudian makanannya dan psikologis. Gitu. Nah, itu yang akan meningkatkan secara psikologis. Kalau menyenangkan nonton bioskop akan meningkat. Tapi kalau malah filmnya sedih akan berbeda begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Miko atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung dalam Prime Time News dan penjelasan Anda langsung akan ditanggapi oleh Bang Riza Patria. Silakan Bang Riza, bagaimana penjelasan lebih jauh, bagaimana perhitungannya sampai kemudian diputuskan akan membuka bioskop dalam waktu dekat? Jadi yang pertama memang banyak sekali keinginan, harapan, dan hubungan antara pemilik bioskop atau tempat hiburan yang datang ke kami untuk meminta bioskop dan tempat lain dibuka. Kemudian kami terus melakukan penelitian, kajian, pencermatan. Kalau kita lihat ya di banyak negara itu 50 negara di dunia itu sudah membuka. Jadi 48% bioskop di dunia itu dibuka ya. Bahkan pada masa pandemi sekalipun seperti di Korea juga dibuka. Pertanyaannya sederhana, kenapa beberapa negara dibuka? Itu dengan mudah kita bisa melihat di Cinema Safe itu diurai secara detail, secara jelas. Nanti kita semua bisa membaca, melihat di situ. Beberapa alasan diantaranya ya, kalau di situ dijelaskan kenapa bioskop lebih aman. Satu, nanti menyesuaikan protokol COVID yang ketat di situ. Umpamanya sebelum masuk dia harus disinfektan, cek suhu, cuci tangan dengan sabun. Kemudian juga menggunakan masker ketika di dalam juga penonton tidak berbicara satu sama lain. Bang Riza, saya harus potong sejenak penjelasan Anda. Mohon maaf, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Terutama pertanyaan berikutnya adalah kapan rencana nanti akan dibuka dan apa jaminan bahwa tidak akan menjadi klaster baru. Sesaat lagi penjelasannya, tetaplah bersama kami. Baik Bang Riza, kita lanjutkan diskusi kita. Bang Riza, apa jaminannya dan akan ada sanksi kah jika ternyata protokol kesehatan tidak dijalankan? Ini kan berkaitan dengan penanganan pengelolaan dari COVID-19. Jadi yang pertama sekali lagi saya sampaikan bahwa ini aman di bioskop, bahkan di bioskop itu aerosolnya udara yang dihirup itu 0,3%, lebih baik daripada di perkantoran bahkan di restoran, jadi jauh lebih aman. Kenapa? Karena penonton itu tidak berbicara, karena penonton menghadap ke depan, tidak saling menghadap,
kemudian jumlahnya dibatasi, kemudian belanjanya lewat online dan lain-lain. Jadi kami pastikan dibersihkan secara berkala, disinfektan, sirkulasi udaranya baik. Kemudian sanksinya apa? Tentu sanksi yang pertama adalah sanksi ditutup sementara. Kemudian kalau dilanjutkan lagi ya bisa dapat sanksi denda, bahkan sanksi ditutup atau dicabut izinnya. Jadi semua saya kira para pengelola bioskop akan senang dan kami yakin bahwa mereka akan patuh dan taat untuk melaksanakan protokol COVID. Dan ini betul juga tadi disampaikan oleh ini juga menambah kekebalan karena senang, terhibur, mudah-mudahan tidak stres lagi di rumah setiap hari. Tapi kami minta semuanya melaksanakan protokol COVID dengan baik sehingga dibukanya bioskop menambah nilai positif bagi kita semua termasuk nilai kesehatan dan nilai ekonomi. Baik, Pak Riza, terima kasih banyak. Kita harapkan ini ada kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan dari semua pihak. Terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.